Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farehan Raffi Aditya Warman, NRP 50252111074, Departemen Teknik Informatika. Halo, nama saya Pascal Roger Junior Tauran, NRP 50252111072 dari Teknik Informatika. Saya dan Raffi, kelompok 6, di sini untuk bikin video tutorial tentang video cara menelusuri referensi dan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Kenapa membaca referensi itu sangat penting sebelum melakukan penulisan karya tulis? Dikarenakan dengan tahap persiapan atau perencanaan, maka kita akan mendapatkan gambaran. Nah, tahap persiapan atau perencanaan ini merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah. Karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Nah, perencanaan adalah bagian yang wajib bagi pembuat karya tulis. Dengan persiapan dan perencanaan, pembuatan karya tulis pastinya akan lebih matang. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk membaca referensi yang kredibel untuk menunjang karya tulis yang akan dibuat. Nah, juga manfaat dari membaca referensi tersebut adalah dengan membaca referensi, kita dapat mengetahui gambaran untuk karya tulis kita nantinya. Ya, gambaran-gambaran dan yang lainnya. Nah, referensi kredibel pastinya sudah ditulis sebaik-baiknya oleh profesional, sehingga sudah disusun secara baik menurut peneliti yang akan kita pakai sehingga dapat membuat karya tulis kita menjadi jelas dan kita mempunyai gambaran nantinya. Alangkah baiknya kita mengetahui cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Kita bisa menggunakan aplikasi browser apapun yang kalian punya. Pertama-tama, bukalah browser kalian dan ketiklah www.mendeley.com. Kemudian, buatlah akun atau masuk dengan akun yang sudah kalian buat. Tidak lupa untuk mengunduh aplikasi Mendeley untuk digunakan nantinya. Jika kalian sudah membuat akun, maka layar Anda akan terlihat sebagai berikut. Kemudian, kalian bisa mencari dan menelusuri artikel yang kredibel dengan cara mencari di kolom search. Nah, nanti tinggal masukkan, diketik seperti contoh berikut. Saya masukkan contoh COVID-19. Kemudian nanti tinggal klik search di samping kanan. Nah, setelah Anda klik search, maka akan muncul sebagai berikut. Nah, di situ tuliskan berbagai macam artikel yang sudah kredibel pastinya. Nah, untuk nantinya di aplikasi Mendeley, Anda bisa klik Add to Library untuk menambahkan pada library. Di sini juga kalian bisa mencari kapan artikel-artikel yang Anda ingin baca tersebut itu dipublikasikan. Seperti di samping kiri, ada tahun 2023, 2022, 2021, 2020. Kemudian ada juga tipe dokumen seperti jurnal, kemudian ada web, ada buku, dan lain-lain. Nah, biasanya untuk mencari kata-kata itu nantinya akan keluar seperti berikut. Seperti misalnya saya mencari COVID-19, maka akan keluar semuanya yang berhubungan dengan COVID-19. Antara itu judul atau isi. Kemudian, di sini juga kalian bisa melihat PDF secara langsung. Scholar.google.com juga bisa digunakan untuk mencari referensi yang lain. Namun, untuk Scholar.google.com, referensi itu belum tentu kredibel, sehingga harus memakai situs-situs untuk memastikan bahwa artikel yang kalian sedang baca itu kredibel. Kelebihan dari Google Scholar yaitu kalian bisa mencari banyak referensi di sini. Kalian bisa mencari mulai dari yang seperti contoh yang saya berikan yaitu COVID-19.
mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2017 dan seterusnya. Untuk mengecek bahwa artikel yang kalian baca atau referensi yang kalian baca itu kredibel, kalian bisa menggunakan dua website yang sudah saya temukan ini, yaitu yang pertama adalah www.skimagojr.com dan yang kedua adalah www.elsevier.com. Dengan dua ini, kalian bisa mengecek apakah referensi yang kalian baca itu benar-benar kredibel dan sudah ditulis oleh profesional. Sehingga nantinya kalian juga bisa melihat ke depannya bagaimana karya tulis kalian akan ditulis. Skimago dan juga Elsevier ini berisikan artikel-artikel yang pastinya sudah kredibel dan sudah ditulis oleh orang-orang profesional, sehingga pastinya akan lebih terpercaya. Kalian bisa menggunakan ini agar kalian bisa mendapatkan hasil maksimal di karya tulis kalian sebagai referensinya. Cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Untuk menambahkan dokumen ke Mendeley, pertama-tama kita harus mengunduh dokumen referensi ke perangkat kita terlebih dahulu. Pertama, kita buka website Mendeley dan kita cari dokumen untuk di-download. Di dalam contoh ini, saya akan menambahkan dokumen referensi tentang COVID-19. Setelah kami menekan tombol cari, kita akan disambut dengan hasil carian kami. Setelah kami menemukan dokumen referensi yang bagus, kami klik icon View PDF dan tab baru akan terbuka. Di tab baru, kita dapat melihat dan membaca dokumen referensi. Untuk menambahkan dokumen ke Mendeley, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kita bisa melakukannya dengan mengklik tombol download. Setelah itu, dokumen akan disimpan ke perangkat kita dan dapat diimpor ke Mendeley. Untuk menambahkan dokumen ke aplikasi Mendeley, pertama-tama kita perlu mengklik segitiga di sini. Setelah segitiganya diklik, 4 opsi akan muncul. Ini adalah cara berbeda untuk mengimpor dokumen ke dalam aplikasi Mendeley. Add file memungkinkan kita untuk menambahkan dokumen individual ke aplikasi Mendeley. Yang kedua, add folder memungkinkan kita untuk mengimpor konten seluruh folder referensi ke aplikasi Mendeley. Ada juga opsi watch folder yang memungkinkan Mendeley untuk memeriksa folder untuk referensi baru yang kita tambah ke folder tersebut. Dan add entry manually yang memungkinkan kita untuk memasukkan referensi secara manual. Jika kita klik tombol Add Files, maka akan membawa kita ke File Explorer. Dari situ, kita tinggal mencari referensi yang ingin kita tambahkan kepada aplikasi Mendeley. Setelah referensinya diklik, tinggal kita klik Open. Nah, dan file tersebut akan ditambahkan ke aplikasi Mendeley dan akan muncul di All Documents dan di Recently Added. Apabila kita ingin memasukkan isi konten folder yang penuh referensi ke aplikasi Mendeley, kita dapat klik icon Add Folder. Setelah itu, kita tinggal mencari folder yang kita mau tambah ke Mendeley dan klik folder tersebut dan klik Open setelah itu. Semua dokumen referensi akan dimasukkan ke Mendeley dan dapat kita lihat di All Documents dan di Recently Added. Di sini kita memiliki tab All Documents, di mana kita dapat melihat semua referensi kita. Di bawahnya tab Recently Added, di mana kita dapat melihat referensi yang baru saja kita tambahkan, dan juga tab Favorite dengan ikon bintang. Di sana kita bisa melihat referensi yang telah kami beri tag favorite dengan cara mengklik ikon bintang di sebelah kiri referensi itu sendiri. Apabila kita ingin memasukkan referensi secara manual, kita dapat melakukannya dengan
mengklik tombol Add Entry Manually. Nah itu, Add Entry Manually, oke. Setelah kita klik, kita bisa masukkan judul referensi, pengarangnya, tahun pembuatannya, jumlah halamannya, dan juga abstraknya. Kita juga bisa mengisi bagian tag untuk memudahkan kita untuk mencarinya nanti. Nah, sekarang cara menggunakan Mendeley dengan Microsoft Word. Untuk menggunakan Mendeley dengan Microsoft Word, pertama-tama kita harus menginstal plugin MS Word melalui aplikasi Mendeley. Nah, ini di sini kita tinggal klik tombol Install Microsoft Word. Nah, karena saya udah install, jadi tombolnya ganti menjadi uninstall ya. Jadi harusnya yang uninstall, harusnya install. Oke. Setelah terinstall, yang kita perlu lakukan adalah membuka Microsoft Word dan membuka dokumen Microsoft Word-nya. Dalam dokumen MS Word-nya, kami mengklik tombol References. Nah, selanjutnya kita bisa melihat icon Mendeley beserta text Insert Citation. Kita dapat masukkan kutipan atau citasi dengan mengklik tombol itu. Ketika kita melakukannya, window baru akan terbuka dan kami dapat menambahkan kutipan. Nah, kayak gitu. Ada dua metode untuk menambahkan kutipan. Yang pertama adalah dengan mengklik Go to Mendeley. Ini akan membuka aplikasi Mendeley dan kita dapat memilih dokumen referensi dan mengklik tombol Cite. Ini akan memasukkan kutipan dalam dokumen MS Word. Nah, metode lain adalah menggunakan fungsi search yang menggunakan kata kunci window baru tadi. Di sana kita dapat memilih referensi yang ingin kita gunakan. Setelah itu, kutipan akan ditambahkan ke dokumen MS Word seperti kutipan sebelumnya. Kami juga dapat mengubah format kutipan dengan mengklik tombol yang di sebelah teks yang mengatakan Styles. Kami diberikan banyak opsi format yang dapat kami gunakan untuk mengubah kutipannya. Hasilnya akan jadi kayak begini. Kenapa kutipannya jadi beda? Nah, fitur lain yang perlu diketahui adalah kemampuan untuk menambahkan daftar pustaka ke dokumen MS Word. Untuk menambahkan daftar pustaka, yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik tombol Insert Bibliography. Setelah itu, daftar pustaka akan otomatis ditambahkan ke dokumen Microsoft Word. Jumlah daftar pustaka tergantung kepada jumlah citasi atau kutipan yang kita miliki dalam dokumen MS Word itu sendiri. Nah, demikian adalah cara menggunakan Mendeley di MS Word. Terima kasih.